sampai closingan datang. Hidup IA! Bukan cuma jago asuransi, investasi, administrasi. kami pun harus serba bisa untuk ukir prestasi, hasilkan komisi. Akhir bulan pun menjelang, Selisih target selalu terbayang. berjuang ciptakan peluang, kami pantang pulang sampai closingan datang. Ditegur manajer, Gak boleh baper, itu pepeng customer. cepat dikejar, Visit bareng partner, gak pakai mager. jayalah selalu. Insurance Advisor. Pagi sudah morning briefing, Siang hari lanjut keliling. sorenya ada jadwal trading, malam masih bikin besok sampai Juli. Ditegur manajer, Gak boleh baper, itu pepeng customer. cepet dikejar, Visit bareng partner, gak pakai mager. Jayalah selalu Insurance Advisor. Woi. Nyanyi mulu. Target nyampe gak target? Boro-boro nyampe, suara aja nggak nyampe. Ya, gak cuan dong. Ya gimana dong, pusing. Pusing. Ya udah, nyanyi lagi aja yuk. Kami pun harus serba bisa untuk ukir prestasi, hasilkan komisi. Berjuang ciptakan peluang, kami pantang pulang sampai closingan datang. Kami pun harus serba bisa untuk ukir prestasi, hasilkan komisi. Berjuang ciptakan peluang, kami pantang pulang sampai closingan datang. Hidup IA! Bukan cuma jago asuransi, investasi, administrasi. kami pun harus serba bisa untuk ukir prestasi, hasilkan komisi. Akhir bulan pun menjelang, Selisih target selalu terbayang. berjuang ciptakan
Tegur manajer, Gak boleh baper, itu pepeng customer. cepet dikejar. Visit bareng partner, Gak pakai mager, jayalah selalu Insurance Advisor. Woi, 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 woi. Nyanyi mulu. Target nyampe gak target? Boro-boro nyampe, suara aja nggak nyampe. Ya, gak cuan dong. Nah gimana dong? Pusing. Tengah Jakarta kan, bukan yang di ujung sana loh. Ya, kalau enggak nanti saya pindahin kamu ke Cilegon. Ya, kalau di tengah produksinya siapa tahu di pinggiran dia produksi kan. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Anderson, baru join tanggal 31 Maret kemarin di divisi baru. Saya cabang di Surya Pranoto. LPO. Iya. Timnya siapa? Kan, Timnya Barani. Barani sering ke cabang? lumayan. Oh ya, oke. Dulunya di mana? BNS-nya pernah di Grayson, di OCBC. Oke. Welcome ya, Anderson. Nama pemain bola. Lanjut. Saya Mulyadi, penempatan di KPL, joinnya dari bulan Januari. KPL Kuningan Plaza ya, dari Januari. Oke, lupa saya. Anderson berapa produksi hari ini? Bulan ini? Kan baru tanggal 31 Maret kemarin. Itu udah nggak baru kan, udah 2 minggu. Cuman hari Jumat ini mau didebutnya, baru udah tanda tangan. Berapa? Di 25 aja sama. 250 juta? Enggak, 25 juta aja. Masih mending lah daripada yang zero. Oh, kalau belum tahu di sini tuh gua hujat sampai mati, sampai selesai. Iya, salah duduk di depan. Kamu depan di belakang sama aja. Berapa produksi KPL? Bulan ini belum sih. Belum. Jangan sampai kalah sama yang 6 tahun ya. Lanjut. Yang itu nanti dulu, yang belakangnya aja biar nggak putar. Saya Yuniwati, join di 6 Maret. 6 Maret, oh baru. Cabang mana? Cabang Gajah Mada, tempatnya Stefanus ya? Oke. Kerjanya jangan baper ya, kamu tahu sendiri Stefanus. Belajar sama Karta.
Kalau jadi awalnya iya lu boleh ngomong kalau gua suruh ngomong. Di sini ngomong berdasarkan angka aja sih. Lanjut. Oh, barusan closing 1 juta ya? Juta closing. Tahun kan? Lanjut. Saya Dika, cabangnya Haikulu. Apa namanya? Apa namanya? Udah 3 tahun lah, Bro. 3 tahun. Bulan ini udah berapa produksinya? 50 52. Terus lu gua ngitung. Menang Paris ya? Karta pernah ke Paris nggak? Jadi tahun ini kan semester ini ada tripnya apa? Barcelona. Targetnya kecil kan? Kecil banget. Kecil banget. Itu bukan targetnya gede, angkamu kekecilan. Ya. Lanjut, yang beli rumah banyak nih. Nama saya Widya, saya penempatan di CMD Sawah Besar. Bulan ini udah 1,5. Tuh tak, 1,5 karena Bersin aja semiliar. bersin aja sendiri. Kamu makan aja aku harus sendiri. Jadi di Sawah Besar udah berapa lama jadi iya? 5 tahun. 5 tahun. Pergi ke Paris juga ya? Oh, tak. Iya kok ya. Lanjut. Nama saya itu penempatan PCT. Seberang ya? Baru join di bulan Maret. Baru join bulan Maret, berarti sama Mbak Egy ya? Ya. Ada berapa RM di sana? Ada 4, Pak. Ada 4. Berarti harusnya kamu sendirian kan berarti? Oh ya, Udah berapa produksi? belum ada. Pipeline-nya ada? Loh, terus ngapain kok nggak ada produksi, nggak ada pipeline? Visitan? RM-nya 4, Pak. 1 JP. Nah, yang satu lagi di fokus Naya. Yang satu lagi itu RM-nya company, Pak. Jadi nggak ada kita yang di situ. Satu lagi? Terus yang satu lagi ini nggak ada part-time select ya, Pak. Jadi Oh. ya, Ya namanya RM mau dibilangin fokus AIA ya tetap kamu harus tempel lah. iya, Pak. Karena kan nggak ada kewajiban dia harus jualan cuma A doang atau B doang. Ya. Pokoknya IA Golden ya nanti sesuai materi ini lah. Harus seperti apa jadi seorang IA Golden. Lanjut. Si konsul dari Kelapa Gading. Undernya Mas Momo. Ngomong. Berapa lama? Baru 16 Maret yang lalu. Kamu recycle kan ya? Join kan? Bisa. Thank you. Berapa produksi bulan ini? Ya, udah belajar. Masih mending dibanding kita. Ingat kan kita sekarang nanti nggak pakai kalau ukurnya kata ya terlalu bawah. Lanjut. Ya, Pak, terima kasih. Nama saya Yanuar, penempatan Sawah Besar. Berapa produksi bulan ini? Yang RMDV saya baru 25 juta aktif, yang CP baru 100 juta aktif. Oke. Jadi Sawah Besar ada 2 ya. Oke. Jangan sampai jomplang angkanya 1,5, satu cuma 100 juta. Surat di Kumar. Oh, Belum di report aja. belum di report. Berapa kan? Dan lagi dia Emang kalau ditagih pinjam. Kecuali gua telepon yang pinjam duit. Gitu. Lanjut, Jul. Perkenalkan, nama saya Julianto, penempatan cabang Temboskan Tower. Untuk bulan ini baru 100 juta, 1 case. Tapi pipeline banyak. Masih ada kok. Masih ada. Semoga yang itu jadi ya. Amin. Ada 2 kok. Iya. Perkenalkan, Kenapa Tebet gak jual sunroof banyak?
Apa saya salah taruh iya kamu di sana? Enggak dong. Enggak. Kan Desember. Itu masa lalu. Kan baru udah. Jadi bulan ini berapa? Jadi berapa? 130 baru. 130. Jadi bulan ini dari Tebet berapa kira-kira? 4. 100. Oke. Ya, maaf ya ditanya angka ya, karena kita ketemu emang cuma nanya angka aja. Ini kabarmu. Lanjut. Mata cepat nih. Angka doang kan. Jadi kita ngobrol ambil nunggu yang telat-telat dari Cakung, dari itu mulai Cilegon. Perkenalkan, saya Ridho Desmandene dari Lipo Cikarang, Bekasi. Oh, LCB. Iya, LCB. Jauh-jauh dari Cikarang. Ada yang lebih jauh nggak dari Cikarang? Ada kan? Ada yang mau di Cikarang nggak? Ayo. Ya, ini ketemunya kalau visit ke cabangnya ketemunya truk sama bus. Betul ya? Iya. Berapa produksinya bulan? Produksi bulan ini masih 78 juta, 4 case. 4 case. Oke. Ya, berarti produktivitinya banyak ya, daripada nggak ada angkanya ya. Ya, nasib lah ya. Kan aku Farid Apsara dari cabang kecil. Kalau untuk sekarang masih baru Berapa itu? 18 juta. Emang gitu ya cara ngomongnya. Kalau tahu case kecil, dari kecil bilangnya satu case tuh. Tapi kalau dari gede 500 juta tuh. Case saya satu. PKC ya? PKC. Oke. Memang videonya kecil tapi rezekinya gede. Amin. Lanjut. Aku Dika dari Pintu Air. Kalau belum debit kok besok baru tadi. Ya itu definisinya belum closing. Baru tadi kok aku nasabah belum oke. Oh, berapa? Wah, sombong banget, kecil 50 juta. Lihat tuh tak, kecil 50 juta. Ya. Ingat ya RM zero-nya ya. Kan kita udah ini. Jadi semua area baik Jakarta A maupun Jakarta B itu ada yang namanya RM zero. RM zero year to date sampai April. Jadi make sure yang pegang-pegang RM zero bulan ini harus keluar dari grup. Karena grupnya kan ada tuh ya. Kalau nanti nggak keluar-keluar, kamu saya masukin ke grup itu. Ya. Kemarin Jakarta B udah training di Senraya. Nanti selanjutnya Jakarta A akan dijadwalin training. Ya. By the way teman-teman, baik IA Golden yang baru maupun yang lama, training ini salah satunya selain kita bahas tentang materi training juga media buat kalian untuk saling kenal, saling ngobrol, bisa kalian saling sharing, gitu ya. Jadi ada teman-teman di Zoom juga. Mana? Menang baik. Ada berapa? Jakarta dan North Region. Ada beberapa Jakarta. 2.000 tuh. Kalau mau nanya yang di Zoom silakan ya. Nyalain kamera harusnya. Iya, boleh dong yang di Zoom. Jadi baik teman-teman di North Region maupun di Jakarta ya, manfaatkan momen kayak begini ini untuk saling kenal, saling tanya gitu ya, supaya kalian bisa bertukar pengalaman gitu ya. Karena itu yang paling penting kalau jadi seorang IA itu, yang misalnya kayak di Sawah Besar atau di Kebun Siri atau yang di Gajah Mada, saling sharing gitu ya. Tapi sharingnya please sharing hal yang positif. Ya jangan sharing ini karena nggak ngegibah itu nggak ada gunanya gitu ya. Jadi sharing yang positif. Kalau misalnya di WCT tadi kamu bilang fokus AIA, kamu bisa tanya tuh di cabang lain kalau ada RM fokus AIA gimana caranya? Itu disantet kah atau gimana gitu kan? Jadi coba saling sharing. Karena kan kalian sama-sama yang di lapangan, kalian benar-benar rasain real experience di lapangannya seperti apa ya. Teman-teman IA juga yang produksinya besar, tidak jaminan nggak ada masalah di cabangnya. Ya, jadi kita juga harus saling sharing, saling support. Ya, jadi selamat datang ibu-ibu. Ya. Ya, kita ulang lagi ya perkenalan. Ya, jadi masuk nih, kosong nih dalam. Geser. Kursi lagi ya? Puasa jam berapa? 6:30. Ada yang mau acara bubar ya? Ya, batalin aja. Saya minta di sesi ini proaktif ya, jangan sibuk sama handphonenya ya.
Jadi proaktif karena jarang-jarang kan. Kalau nggak proaktif nanti kita bikin jadwalnya 2 minggu sekali. Ya kan jarang-jarang. Oh iya, yang berdagang produksimu berapa hari bulan ini? Baru 20 juta. Ya ampun. Kenapa bisa 20 juta? Oh, nanti habis lebaran kamu alasan apa lagi? Ya pengen sih langsung dan Langsung ya. Tapi pipeline masih ada banyak. Kamu? baru 150 150. Tapi masih banyak pipeline-nya. masih ada. Masih ada ya. Oke. Judulnya collaboration to success. Artinya kalau collaboration itu artinya tahu arti kolaborasi kan? Apa? Bekerja. Bekerja sama ya. Artinya kerjasama ini bukan hanya kerjasama kamu dengan tim atau dengan atasanmu, tapi juga dengan orang cabang. Karena kan kamu duduk mewakili sangat day by day-nya adalah di cabang. Ya, jadi karena kita di rumah orang, jadi kita harus ikut terus di rumah orang. Jadi kalau memang di cabang harus hadir 7:30, jangan kamu hadir jam 9. Gitu, ya. Jadi nggak boleh ada namanya IA Golden itu dikomplain salah satu kehadiran, penampilan, engagement. Ya, engagement ini artinya jangan sampai jadi IA Golden, cuma duduk di meja di pojokan aja, main handphone, nunggu nanti RM-nya nyamperin kamu atau nunggu orang cabangnya, itu nggak akan terjadi angka kalau kayak gitu. Jadi kalian yang harus ya. Oke, next. How strong is your relationship with bank partner? Yang baru join bulan Maret siapa tadi? Kamu. Oke. Udah kenal sama semua RM-nya di Gajah Mada? Di Gajah Mada baru rumah Pak dibimbingin. Kemarin. Baru hari Kamis. Ya. Kamis minggu lalu kan? Ya. Pertanyaannya udah kenal belum sama RM-nya? Sudah semua? Oke. Sudah kenal sama BM, BSM, BOSM, CS, Teller semua? CS Teller baru kenal ini sudah, cuman belum Oke. Siapa yang udah benar-benar kenal dari BM-nya sampai OB-nya sampai security-nya? Semua yang pedagang warung di depan. Oh. Kalau itu nggak ngasih update, mau ngasih utang Masukin. ya, oke. Next. Jadi maksudnya strong itu gini, kan kalian itu first pertama adalah kalian harus kenal sama orang banknya, ya. Jadi kayak kamu masuk di WCT, ya pertama kamu harus kenal BM-nya, harus kenal sama RM-nya, gitu ya. Terus harus punya komunikasi yang intens, ya. Jadi kalau kayak dia udah lama, dia udah tahu tuh hobinya Mbak Yuni apa, hobinya dulu BM-nya Bu Sarah apa, beli sayur minta tolong, gitu ya. Ya, agamanya apa, keluarganya seperti apa, ya. Jadi kalau sampai kamu punya bonding sama RM sama BM itu sampai sedekat itu, ya. Tapi ada dua nih konsekuensinya. Ada yang dekat nggak menghasilkan bisnis, ada yang dekat menghasilkan bisnis. Ya, jadi artinya kekuatan kamu membangun relationship ini jangan sampai nggak menghasilkan angka buat kamu. Ya, ada modelnya RM-nya pengen minta ditemenin ke mall, ada kan? Belanja lah, atau sekarang nih lagi masuk bulan Ramadan, ada RM yang ngajakin IA-nya pergi ke Tanah Abang, mungkin mau beli baju atau beli parcel atau macam-macam. It's okay. Ya, tapi make sure secara bisnis tetap berjalan. Ya, jadi nggak cuma secara engagement aja. Karena ada IA yang deket banget, pergi liburan sama RM-nya, makan bareng, nongkrong bareng, tapi angkanya nggak keluar. Ya, itu artinya relationship-nya nggak strong secara bisnis. Jadi definisi relationship strong itu adalah bahwa impact terhadap bisnis buat kalian itu berjalan berbarengan. Jadi nggak cuma relationship secara kita tahu keluarganya, tahu apa tentang dia, tapi juga secara artinya apa?
Relationship-nya harus tahu portonya RM ini seperti apa. Nasabah-nasabahnya siapa aja. Ya. Bahkan sampai berterus terang tentang nanti kayak ngomongin tentang SPT-nya dia udah berapa, dia harus kejar berapa, bulan ini dia mau approach siapa. Sampai duduk bareng bulan ini pipeline-nya siapa aja yang kita datengin. Kalau itu nasabahnya itu terus, gimana supaya kamu bisa punya relationship untuk RM ini mau gerakin itu bangka nasabah-nasabah baru. Kenapa? Karena kalau nasabahnya itu aja kan ada keterbatasan. Satu, keterbatasan dari sisi duit. Kedua, keterbatasan dari sisi rules. Ya kan? UP-nya misalnya mentok, udah laporan finansialnya udah mentok, udah nggak bisa apa-apa kan nggak bisa. Ada nasabah yang uangnya nggak berseri, contoh yang di Sawah Besar. Nasabahnya nggak berseri, tapi ujung-ujungnya mentoknya apa? Mentok siapa lagi tertanggungnya ya? Ya, kalau bisa supirnya, pembantunya dimasukin tuh. Ini kan nggak bisa. Uangnya nggak jadi masalah buat nasabah. Tetapi semua udah di cover asuransi. Semua udah medical. Akumulasi UE-nya udah mentok. Ya kan? Tapi ada juga di cabang lain yang mungkin nasabahnya uangnya nggak sebanyak yang nasabahnya Widya. Tapi harus cari nasabah baru dong berarti kan. Jadi jangan sampai kalian hanya bergantung sama nasabah yang existing itu aja. Jadi relationship, sekali lagi, relationship artinya kalian bisa mengeksplorasi potensi bisnis dari RM. Ya, bersyukur kalau kalian misalnya jadi IA1 di situ, RM-nya banyak. Artinya kalian punya opportunity. Ya, jadi kayak di WCT ada 4 ya. Kalau BM-nya fokusnya kiblatnya agak beda ya, kamu harus lebih berani main ke RM. Ya, jadi IA juga nggak hanya cuman karena gua IA, gua cuman peersnya sama RM aja. IA urusan ASN gua enggak. Ya, IA yang pintar adalah dia bisa engage, dia bisa cover semua orang yang di cabang. Ya, jadi nggak melihat secara level gua sama RM, gua sama BSM enggak. Ya, jadi kamu harus bisa engage sama BM-nya. BM-nya tuh harus sampai paham bahwa ini IA-nya selalu update gua, selalu info gua. Jadi harus berani masuk ke ruangan BM. Ya nggak banyak IA yang berani masuk ke ruangan BM. Ya harus berani. Mau update apapun, mau minta waktu harus. Ya kenapa? Karena disitulah posisi kamu untuk nunjukin relationship-mu dengan BM-nya. Ya. Karena banyak masih masukan ya, bahwa IA-nya jarang berani ketemu gua, atau bahkan ada BM yang nggak tahu IA-nya siapa di situ. Ya, tapi bukan kalian kok. Bukan sekarang. Ya, jadi intinya adalah relationship itu perlu. Tapi relationship-nya seperti apa? Relationship yang menghasilkan bisnis. Ya, haus nih. Puasa. Tapi ingat ya, ketika berhubungan sama orang bank, ini pesan saya, termasuk yang di operation, tidak boleh ada transaksi pinjam meminjam uang. Ya, mentransfer uang, apalagi rekening CMB ini ada, nggak boleh. Ya, mau nominalnya 5.000, 10.000, 20 juta tidak boleh. Ya, kenapa? Karena begitu kena audit kalian nyari. Ya, ini sudah kejadian. Ya, IA-nya merasa punya hubungan udah bertahun-tahun, udah baik lah, udah tahu busuk-busuknya, udah tahu keluarganya kayak gimana, anggap remeh. Transfer. Padahal cuma transfer nggak seberapa, cuma 200.000. RM-nya kena case. Cek auditnya, ini ada transfer, contoh atas nama IA-nya ya, nggak usah sebut namanya Kartak misalnya. Sama kasa transfer. Ya, nggak boleh. Ya. Jadi nggak boleh ada transfer, ya. Tidak boleh ada pinjam meminjam duit. Apalagi tidak boleh ada yang namanya under table. Ya, mau di under table, mau di atas table nggak boleh. Ya, kalau ada eskalasi ke leader. Kalau leadermu mengiyakan, membolehkan eskalasi lagi ke RSM. Ya, kalau diiyakan lagi eskalasi ke saya, karena tidak boleh. Semua ngelakuin bisnis based on profesional. Kita support dia support kita. Bisnisnya simbiosis, mutualisme, jadi saling menguntungkan. Ya, ada nggak yang under table? Kenapa mau under table kamu tegang semua ya? Iya. Ada nggak? Nggak ada kok. Ada. Oke. Belum ada. Apa nggak ada? Nggak ada. Ya. Karena kalau kamu udah under table, bisnismu transaksi jadi. Ya, kayak orang drugs saja.
nanti ya. Kamu udah kasih ya bisnisnya sebatas uang, ya nggak boleh. Oke? Financial situation ya yang tadi yang saya bilang, kalau tahu ya dengerin aja, tapi kalau udah masalah pinjam meminjam duit, ya. Maksudnya gini, bukan hanya orang bank yang pinjam ya, kamu juga nggak boleh pinjam. Ya, jadi intinya adalah tidak ada pinjam meminjam duit di antara pihak orang salaf maupun pihak orang sharing. Ya. Next. Nah, ini ada 4 stages business relationship. Coba kamu baca yang ini, pre-contract penjelasannya. Ya. Tahapan sebelum bertemu, dua belah pihak hanya memiliki sedikit informasi. Satu. Kamu sekarang di tahap ini ya? Enggak. Yakin? Yakin? Next. Hah? Tunggu miring ini. Maju sini. Maju. Apa tuh? Tahap Apa kek? tahap awal interaksi di mana kedua belah pihak saling menjajaki. Tahap ini adalah tahap awal jalannya hubungan yang menjadi penentu komitmen dan kepercayaan. Kamu sekarang di cabang sama orang bank, kamu udah di level mana? Dia gini banget. Serius. Serius. Udah begini. Kenapa angkanya begini? Kan Tahun lalu itu masa lalu, ya yang kita ngomongin sekarang. sampai udah habis, tinggal cari lagi. Nasabahnya udah habis. Jadi masih baru semua kok. PM baru, area yang baru tahun ini ya. Saya juga itu baru belum lama di Jakarta kan. Ya. Jadi ya udah, kita masih semuanya baru-baru. Ya, tapi argonya tetap jalan, mau baru mau lama. Ya. Lanjut, Karta, biar nggak ngantuk baca. Development. Jika tahap initial interaction berjalan dengan baik, maka dapat diasumsikan bahwa tahap perkembangan hubungan bisnis akan meningkat. Peran komunikasi menjadi lebih penting karena interaksi positif dapat diperkuat dan pengalaman ini dapat digunakan untuk mengembangkan komitmen dan kepercayaan. Oke, next, mature relationship. Anderson. Hubungan menjadi matang ketika saling memahami. Komunikasi telah terbukti sangat penting untuk mempertahankan tingkat kepercayaan dan komitmen. Dalam hubungan bisnis yang matang, percayaan dan pengalaman adalah faktor yang penting dalam mempertahankan bisnis kolaborasi. Oke, saya mau nanya, siapa yang tahu hubungannya masih di sini? Gak apa-apa, gak ada yang salah. Angkat tangan. Yang tahu hubungannya masih di pre-contact. Bentar ya kok. Iya bos, ya bos. Nah, ini tahap apa biasanya kalau pre-contact ini? Perkenalan awal ya, baru mau masuk cabang gitu ya. Cuma dikasih tahu besok kamu datang ke cabang ini, belum tahu RM-nya siapa, BM-nya siapa gitu ya. Di sini. Dan mostly harusnya kalau kalian udah deploy di cabang di sini ya. Yang di stages ini siapa kira-kira? Ada nggak? Kamu? Karena baru berapa lama di cabang itu? Oke, kenapa kamu ngerasa masih di tahap ini? Karena saya belum banyak cerita sharing juga ke teman-teman RM, baru perkenalan sebatas leads sama faktornya. Oke, yang lain ada lagi? Itu juga sih Pak. Kenapa? Karena belum ada bisnis di pipeline gitu Pak. Yang dibahas masih tahap ya perkenalan dia, keluarganya dia, gitu aja sama goalnya dia 2023. Nah seperti itu sih Pak. Oke. Teman-teman, ada teman kita 2 orang di tahap ini, tapi udah di cabang. Yang Jason Dewi deh, experience-mu, kalau di stages itu apa yang harus advice-nya kira-kira apa buat mereka? Buat mereka ke RM-nya ya. Iya. Jadi kayak lebih sering discuss aja sih sama RM, terus kita biasanya kan kalau di cabang tuh ada histori yang nasabah-nasabah yang punya polis, kita update ke dia, terus bilang kalau misalkan ini kayaknya bisa
SEO kita tawarin XML atau XPC. Oke, thank you Dewi. Jadi artinya maksudnya Dewi adalah kita harus lebih proaktif. Kan kamu jadi contoh di cabang WCT misalnya ada cabang itu ada punya porto nasabah-nasabah yang udah pernah jualan punya produk Sunlight. Kamu buka, kamu duduk bareng diskus sama SM kamu sama RSM-mu. Ini setelah hasil diskusi itu kamu inisiatif datang ke RM-nya atau ke BM-nya untuk diskusi gitu. Jadi jangan sampai tunggu mereka yang aktif yang kamu gitu. Kitanya nggak boleh cabang. Di luar dari mana terlepas porto itu samperin mereka mau ngapain lagi, butuh bantuan apa. Ini supaya ada engagement-nya. Gitu ya. Karena mereka yang lama-lama ini juga pernah dipindah ke cabang yang berbeda ya, mereka juga merasakan situasi itu. Jadi itu makanya sesi ini perlu buat kalian sharing untuk kalian tanya situasi di cabangmu begini, kamu harus ngelakuin apa, gitu ya. Kalau Jul gimana Jul? Advice-mu Jul? Kalau saya sih biasanya muka tembok aja kok. Jadi tempel aja terus RM-nya duduk depan mejanya, ngobrolin apa ya kita nyambung aja. Kalau misalnya nyambung dengan obrolan ikut ngobrol. Terus selanjutnya ya cek DLNAP yang based on cabang. Kalau misalnya nasabahnya punya beberapa produk, berarti kan dananya ada nih. Tinggal minta tolong aja cek di ETP, dananya ada berapa, coba kita tawarin ulang lagi. Atau kalau punya STO, ya advice-nya coba tawarin produk lain lagi aja, cross-selling gitu. Oke. Maudi yang punya pengalaman dulu pernah di GOP, gimana susahnya kan? RM-nya dengan segala bentuk yang menarik gitu kan? Apa sharingnya kira-kira? Kasih. Diajak ngobrol. Apa gitu karena Ya. Kalau kamu kan cabangnya itu di bawahnya ada emas tuh ya, tinggal digali, betul kan? Bener, BM-nya udah ngomong begitu. Ya, jadi kalau di cabangmu di KLP ya kamu harus proaktif. Ya, pokoknya ya kayak Jul bilang, bukan tembok, samperin, ketemu, engage. Ya, karena BM-nya itu sangat gampang karena BM-nya dulu di cabangnya Widya, ya so besar. Dan BM-nya itu selalu menang dulu, ya selalu juara. Jadi tinggal kamunya aja dan Momo dan sama satu lagi yang sama Ratih gimana supaya proaktif ya. Jadi harus lebih aktif, harus lebih kelihatan di cabang. Intinya di cabang itu kan mau Aya atau Sunlife itu tergantung kalian. Mana yang lebih aktif, mana yang lebih berani, mana yang lebih agresif, itu yang lebih dibayain sama orang cabang. Walaupun awalnya mungkin nggak langsung dibayain ya, tapi selama kalian konsisten pasti cepat atau lambat mereka pasti akan lihat kalian seperti apa. Ya, oke. Siapa yang masuk di tahap development? Siapa? Apa angkat tangan? Kursi ya? Nggak ada nih yang di tahap development. Hah? Berarti banyak kan di sini? Ini nggak ada kuis. Gue nanya nih. Kalau gue tungguin sampai jam 9 nih. Siapa yang di tahap development? Tahap development. Kenapa kamu ngerasa di tahap development? Saya ngerasa di tahap development karena memang kalau soal hubungan yang match memang masih belum. Tapi kalau soal ini kan masih interaksi sama RM-nya gitu ya. Kalau soal udah cerita hobi itu apa, kalau kita fisik itu kan pasti saling cerita seperti itu. Memang kalau secara angka itu saya masih belum. Tapi kalau soal mereka gimana saya juga tahu. Jadi kamu merasa belum di mature relationship ya? Belum. Ya. Yang lain? Siapa yang masih di tahap development? Karena kamu di tahap mana? Apa?
Babu di sini ada Di atasnya meja berarti. makanya kamu nggak ada karena kamu mikirnya tahap babu. Aduh, syukur kakak cuma 1 10 pusing. Siapa lagi yang tahap development? Ayo. Ada nih, berarti semua di mature. Yakin? Gua tanya lo ini nanti di sini. Ayo, siapa yang di development? Karena ini perbedaannya signifikan loh ya. Ya, karena di sini kan udah dibuat tahap perkembangan hubungan bisnis akan meningkat. Jadi kamu stagesnya relationship di mana dari sisi development itu artinya ya itu yang kayak tadi mau dibilang gimana gerakin mereka untuk kejar program, gimana bikin mereka believe bahwa produk kita itu bagus gitu ya. Gimana kayak tadi saya pegang Kalimantan juga. Saya bilang ya Kalimantan. Gak usah terlalu banyak produk jual. Satu aja fokus jualan dulu SPC ya. Jual SPC, pikirin gimana cara bisa kampanyein SPC untuk setiap RM-nya itu bisa jualan minimal 50 juta per IA produksi. Ya. Dan saya bilang bahwa jangan pernah compare SPC dari sisi return. Ya, karena kemarin masih ada yang bilang bahwa SPC itu dibilang nggak bagus. Kenapa? Karena returnnya nggak lebih bagus dibanding deposito. Ya, tidak pernah namanya jual SPC compare dengan deposito karena udah pasti kalah teman. Ya, tapi konsep jual SPC-nya harus dari konsep yang berbeda. Ya, karena kalau deposito di CIMB 4,5%, kita cuma setahun 2%, nggak mungkin kamu menang, gitu ya. Jadi tapi konsepnya dijual dengan cara yang berbeda. Ya, jadi teman-teman yang di sisi di sini, teman-teman harus benar-benar intens ketemu RM-nya, bukan cuma ngomong basa-basi atau nggak ada isinya, tapi ngomongnya lebih berbobot, ya, ngomongin tentang portonya dia, ngomongin tentang produk, ngomongin tentang program, ngomongin tentang produknya gimana cara jualnya, bahkan mungkin pada saat mau bikin ilustrasinya harus sudah diomongin. Karena kan ada yang modelnya gini, RM yang penting gue jualan nih, betul nggak? 25 juta, padahal di nasabahnya ini punya duit di rekening 5 miliar gitu. Ya kan, banyak kan kayak gitu. Karena IA-nya nurut-nurut aja dibikin 25 juta. Padahal kalau ditawarin 500 juta bisa jadi punya peluang kan. Nah, itu tahap di sininya kamu harus lihat. Jadi waktu disuruh bikin ya kamu tanya, kira-kira dia punya duit berapa sih? Tanya, kenapa mau ditawarin 25 juta? Ya, mungkin bisa jadi RM-nya, lu ribet banget, udah bikinin aja, udah bagus kejualin. Bukan, kamu harus jelasin. Ya, karena kalau ternyata dia bisa ditawarin 500 juta kan, it's good for RM-nya juga kan. Baik dari sisi revenue maupun dari sisi reward. Ya, ingat, kalau jelasin ke RM tidak boleh cuma jelasin secara revenue, secara reward juga. Kenapa? Karena RM itu mindsetnya adalah uang. Ya, jadi generate revenue juga harus jelasin uangnya berapa. Ya, dari Bangka Festive bisa berapa, dari top region bisa berapa, kalau masuk top elite nasional bisa berapa. Karena kalau kamu bisa gerakin RM-mu seperti itu, pasti korelasinya dengan angka kamu akan ngikutin. Mostly RM-RM yang sudah didoktrin sama IA-nya untuk ngejar program, untuk ngejar reward, pasti mereka pikirin cari pipeline-nya, bedah porto duduk bareng kamu, mau bukanya seperti apa, bahkan sampai mau menawarinya preminya berapapun pasti discuss sama kamu. Betul nggak? Kalian-kalian yang lama, betul kan? Ya, jadi nggak terima ilustrasi langsung disuruh 25 juta nurut-nurut aja enggak. Ya. Oke? Nah, ini mature relationship ini artinya dibuat bahwa mempertahankan tingkat kepercayaan. Jadi harus bisa menjaga hubungan secara jangka panjang berkesinambungan dengan RM. Ya. Jadi kan kadang RM itu suka curhat gitu ya, atau suka ngegibah ngomongin RM. Betul nggak? Gua rasa gua nggak salah sih. Atau ngomongin bosnya atau itu hal biasa. Jadilah pendengar yang baik, tidak perlu diceritakan ke orang lain. Ya, karena biasanya kebanyakan hubungannya rusak itu karena terlalu dekat kitanya, terus kita nggak bisa membedakan mana yang perlu kita share, mana yang perlu. Jadi kalau kamu lagi ngomong sama RMA, dia mau ngomongin siapa, selesai di RMA. Tidak perlu disampaikan atau diceritakan RMB. Ya.
Saya selalu pesan ke semua tim saya, sebaik-baiknya orang cabang, mereka tetap adalah bisnis partner. Ya, sebaik-baiknya orang cabang, mereka tetap bisnis partner. Karena kita sering ngalamin. Ya, teman-teman kita IA yang bagus-bagus, yang udah bertahun-tahun, akhirnya harus kita terminate. Ya, harus terminate, bukan harus resign. Itu punya hubungan yang sangat bagus sama orang bank. Tapi begitu ada masalah, siapa yang digigit dulu? Ya. Karena lagi ngumpuk. Ya. Jadi ingat, jadi sebaik apapun, tetap ingat ya. Apalagi kalau udah nggak ada angka, terus proses penjualannya di pos, gue nggak mau tahu ya. Pokoknya ini harus beres. Suka gitu kan? Gue nggak mau tahu nih Karta, gue udah kasih lu 100 juta, beresin. Gitu. Itu kan bahasanya bermakna luas kan? Ya, ya. Ketika kamu beresin dengan cara yang tidak sesuai, terjadi komplain, yang kena pertama adalah kenapa? Karena ini bisnis konsepnya adalah referral. Ya, jadi ingat, membangun hubungan penting, relationship strong penting, tapi harus tahu batasan. Ya, X. Ada yang mau nanya nggak? Udah disiapin tajil ya? Nggak jadi ya? Karena pada buku kamu Ada cerita. Goalsnya adalah, teman-teman yang golden adalah di minimum berapa? 5 cases. Yang bulan lalu 300 juta siapa? Dengan 5 cases. 300 juta, casesnya 5. Di atas itu boleh maksudnya. Berapa bulan lalu? 9. Berapa preminya? 700. Enak banget, rekening tuh ya. Lu tak makan di warteg mulu. Gak Indomie sama keju biar kenyang. Iya. Bertobat kamu enggak? Kamu berapa cases? Berapa preminya bulan lalu? Berapa? 500? Cabang mana? Oh, ABS. Tadi closing 500 juta ya? Oke. Makasih Kak, XML. Ya. Gue ingetin. Siapa lagi? Dewi, siapa namanya? Lupa aku. Novi. Siapa lagi yang bulan lalu? Oh ini luar biasa nih. Ya, teman-teman sebelum dia ngomong, saya kasih tahu. Cabang Bekasi itu cabangnya tough. Area Bekasi ini LCB di Cikarang, ya. Tapi di areanya Pak Lili itu sekarang productivity yang paling tinggi. Oke, sisinya 18 juta, 20 juta, kayak hari ini Juanda Bekasi closing 150 juta. Ya, kenapa? Mau, dan yang hebatnya adalah kalian juga harus lihat ya, di cabang-cabang kalian ada RMI BB kan? Ya, di tempat Pak Lili itu RMI BB-nya selalu ada produksi. Ya. Kenapa selalu ada produksi? Karena IA-nya dan ASN-nya approach RMI BB-nya. Ya. Jangan sampai kalian udah keenakan sama RM SND, padahal IBB-nya punya peluang, kalian lupain. Sama juga CS Teller, ya. Itu pokoknya kalau di Bekasi itu apa aja dikerjain ya, karena di situ tuh saking challenge-nya, ya. Jadi productivity kalau dilihat di tempatnya Bekasi itu sangat tinggi, ya. Jadi jangan cuman karena satu case 600 juta, 1 miliar terus kalian kayak buaya tidur aja gitu ya. Nggak boleh, karena productivity makin banyak makin bagus. Ya. Berapa bulan lalu? Bulan lalu Afif 415, cases 7 case. 7 cases. Ya. Siapa lagi? Berapa cases? Tapi Afifnya berapa? 625. Maksudnya 162 juta. Oh, sombong. Ya, ingat 300 juta. Ya. Saya mau ya Golden harus ada yang menang trip Barcelona. Ya, jangan bilang target gede, ya. Dulu ke Barcelona tahun 2018 tiket pesawat 40 juta, sekarang nggak dapat. Malindo-nya nggak dapat. Ya. Kalau targetnya naik, kamu capai, duitnya juga lebih gede kan? Iya. Mikir aja gimana capai ya. Ini yang outrageous nggak ada yang mau nanya nih. Ayo, outrageous ada yang mau nanya nggak? Outrageous masih ada suaranya, teman-teman? Atau udah buka puasa lebih awal? Teman-teman outrageous?
Masih ada? Itu teman-teman Jakarta yang join tuh, ada Sarah, ada Oh itu hoax ya ini. Saya lihat sama nasabah itu. Soalnya ada yang nasabah. Yang Outregian deh, Pender. Outregian? teman-teman Outregian. Pada puasa kali ya. Halo. Hadir Mas. Iya tegas. Iya. Gak ada pertanyaan. So far paham ya? Kalau ada mau nanya silakan langsung nanya ya. Paham kok. Paham ya? Paham apa itu? Ya. Kalau ada pertanyaan lanjut. Yang mau minum ya. Yang maksudnya nggak puasa. Nah, ini kan KPI kalian. Ini kan KPI orang bank ya. Nggak asing kan dengan ini? Ada nggak di luar ini yang belum masuk? Hah? Atau udah tahu nggak cara ngitungnya ini? Yang lama-lama harusnya tahu. Dewi tahu nggak? Dia tahu nggak cara hitung SPT? Iya. Kurang poin. Kita juga tahu ada kalkulator. Gua nanya ini tuh tahu nggak? Sekarang gini deh, yang masuk namanya produk WM apa aja? MLD. MLD, bonds. Berarti itu namanya semua structure product, WM. Sekarang giro saving, targetnya man by man atau akumulasi? Akumulasi berapa lama? Ya. Ayo. Hah? Kalau sebulan-sebulan bukan akumulasi. Itu kan bulanan. Ayo. Akumulasi apa enggak? Target giro saving. RM loh ini. Bukan BSM, bukan BM, RM. Akumulasi. Berapa lama? Kan mereka tuh kayak Pertamina kan? Betul nggak? Mulai dari nol ya. Jadi kalau mau luber-luber pun bulan berikutnya mulai dari nol lagi ya. Betul, mulai dari nol. Tapi yang ini enggak. Iya. Ini akumulasi per 3 bulan. Iya. Oh 3 bulan. Ya. Jadi kalau misalnya masuk targetnya 1 miliar gitu ya, berarti 3 bulan 3 miliar gitu ya. Ya mereka berjalan secara 3 bulan ya. Gitu. Kalau bulan ini nyampe, bulan depan ternyata ditarik, ya jadi minus. Gitu. Ya. Nanti kita belajar bareng-bareng. Ya, kenapa? Karena ini jantungnya mereka kan. Jantung hidupnya mereka tuh di sini. Mereka kan berstrategi, mereka mau jualan yang mana. Ya, kayak misalnya saving, sekarang tuh banyak jualan gold saver ya, kalau nggak salah. Mapan maksi. Jadi kita harus tahu, oh mereka nih lagi banyak jualan apa ya. Jadi kita bisa tahu kita mau masuknya dari mana. Karena biasa juga kayak visit ke nasabah, selain nawarin produk kita juga pasti RM ini juga nawarin produk yang lain kan. Makanya itu yang saya bilang tadi di awal bahwa kalian harus tahu kaumnya nasabah ini, terus RM-nya ini mau nawarin apa aja. Ya, jadi iya golden nggak boleh visit terus disuruh nunggu di mobil. Ya, atau visit diinjak kaki diam ya, jangan ngomong. Ya, di selatan golden ya, tawa orang ngalamin kan. Ya, ingat nggak boleh. Kalau disuruh dia di mobil mendingan nggak usah visit. Enggak, gue nggak mau visit. Tapi 500 juta nggak mau. Kenapa? Karena untuk make sure bahwa kalian ketemu nasabahnya, proses penjualannya benar, tahu cara jualannya benar. Ya, jangan sampai kamu udah senang dapat 500 juta, 1 miliar, tapi disuruh tunggu di mobil atau di luar. Atau di meja disuruh diem, iya aja. Ya, nggak boleh. Ya. Yang seperti saya bilang di awal, bahwa nanti resikonya, komplainnya baliknya ke kalian. Ya. Bulan ini terima 30 juta, tiba-tiba di clawback 2 bulan lagi. Kan nggak enak kan? Saya akhirnya email, ajuin dong dicicil 6 bulan, gitu kan? Insentif dibayar sebulan, kamu minta di clawback-nya 6 bulan. Gitu kan? Ya, tapi nggak ada yang di sini. Ya. Lanjut. Nah,
Tadi udah itu ya, mereka yang termasuk target Bangka. Ya, masuk di mana Bangka? Jadi gini, kalau di SPT itu, misalnya nasabah nih, new customer, ditawarin 500 juta XML contoh. Tadi kamu closing XML 500 juta. Ini nasabah baru. Berarti dia udah otomatis masuk new to well, masuk new to prefer, masuk ke WM. Ya. Terus ditawarin lah sama dia gold saver. Otomatis dia masuk new dan otomatis masuk ke target savingnya. Jadi RM itu kalau sekali nawarin, mereka udah hitung nih, ya supaya mereka masuk di KPI SPT-nya mereka. Next. Ya. Jadi kalau RM itu namanya SPT. Tahu nggak kepanjangannya SPT apa? Ayo, yang tahu gua kasih duit gocap. Scientific Performance Target. Oh, karena nah, itu bukan cobaan. Kalau KPI apa? Nah, ini baru gua kasih gocap nih. KPI, panjangannya apa? Apa apa? Key Performance Indicator. Iya. Nah, pintar juga kamu. Ya, ambil gocap ya. Saya mau bicara. Jadi bedanya apa? SPT sama KPI. Kalau KPI itu berlaku mulai dari BM ke atas. Ya, kalau SPT sekarang, kalau dulu itu KPI mulai dari BSM. Sekarang BSM itu udah pakai SPT. Ya, makanya kalau ada RM eksekutif itu nggak nginduk ke BSM, langsung ke BM. Coba dicek deh. Teman-teman ada yang punya RM eksekutif nggak di cabangnya? Ada. Kamu ada kan? Nginduknya langsung ke BM kan? Iya. Jadi nggak nginduk ke BSM. Gitu. Jadi sekarang kan berubah. Terus SPT-nya itu ada namanya big area, medium area, small area, gitu ya. Jadi terus ada lagi namanya RM acceleration. Ada nanti SPT-nya RM preferred. Ya, preferred-nya ini macam-macam. Ada RM, ada senior RM, ada eksekutif RM. Itu beda-beda lagi. Ya, jadi teman-teman harus tahu, teman-teman punya RM ini levelnya apa? Ya RM, Pak. Ya RM-nya apa? Apakah level RM, senior RM, atau eksekutif RM? Ya, karena target mereka beda. Ya. RM location yang tadi saya bilang, main area, medium area, atau small area. Mostly di Jakarta masuknya main area. Ya. SPT performance, nah ini perlu tahu. Ya. Kalau dia A, berarti dia terima insentifnya 100%. B 80 dia terima masih? Terima full nggak insentifnya? Masih full. Begitu C, jadi termasuk di program kita. Kalau dia dapat Bangka Festive misalnya 50 juta, tapi ternyata SPT-nya C, dia cuma terima setengah. Ya, begitu SPT-nya U, nggak dapat. Ya, dan kalau dia kalau nggak salah 3 kali atau 6 kali U, dia akan di 3 kali. 3 kali ya? Di SP apa di GDPR, surat peringatan. Nah, nanti di sini juga bikin begitu. 3 bulan kamu nggak perform, saya GTP-in. Enggak, biar semangat gitu kan. Setuju kan? Oke. Ya, jadi teman-teman harus tahu. Contoh, yang pegang eksekutif RM di kamu siapa nama eksekutif RM? Nadia, berapa target 340 juta per bulan. Oke. Kalau RM-nya Novi, RM-nya si siapa Vera ya namanya? Ya enggak, RM-nya yang cewek siapa namanya? Hanya RM-nya apa itu? Biasa kok. Senior apa RM? RM pro hire ya? Berapa target revenue-nya tahu nggak? Oh, kamu pegang yang? Berapa targetnya? Target revenue-nya? Target SPT-nya 300 loh.
Berarti bukan RM biasa dong. Orang eksekutif aja 340. Iya, Oh. 625. 625. Eksekutif. Paling bawah. Oke. Coba teks kita lihat. Nah, ini nih contoh nih. Ini yang tadi teman-teman bilang kalkulator. Ya. Jadi contoh nih ya. Ini giro growth ya. Ini kalau dalam kurung berarti dia minus. Ya, minus. Target per bulannya segini. Jadi ini targetnya berjalan terus. Ya. Nggak bisa geser. Ya, jadi ini bisa dinaikin. Oh. Hilangin aja. Nah, jadi biasanya teman-teman RM itu tinggal input ya, nanti keluar ya. Jadi ini actual penjualannya dia. Contoh di ini nih misalnya dia punya giro growth, actualnya minus, saving growth minus. Berarti ini udah, ini yang dua ini adalah weighted-nya ya. Jadi ada weighted-nya. Jadi kayak WM ya. WM itu dulu cap-nya 90%, betul nggak? Sekarang jadi 75. Jadi kalau lebih dari itu, luber-luber udah nggak kehitung. Hanya kehitung untuk pengali apa? Pengali insentif. Gitu. Jadi teman-teman harus tahu nih kondisi RM kalian ada di mana. Ya. Karena dulu itu kalau jadi RM, kalau gua ngejar 90% semua SPT gua dari WM, at least gue masih dapat B. SPT gue masih B. Tapi sekarang karena cap-nya cuma 75%, kalau gue kejar itu semua, paling-paling gue dapat C. Which is C, cuma terima insentifnya cuma setengah. Gitu. Ya, jadi ini WM. Nah, kita masuknya di sini. Jadi contoh, targetnya 145 juta. Jadi cara ngitungnya adalah actual dibagi target dikali weighted. Itu kalian bisa tahu bahwa dia nanti nyampainya persentasenya berapa. Ya. Ini weighted, ini cap. Ya, jadi contoh giro weighted-nya 5%, tapi cap-nya bisa sampai 60%. Jadi dia bisa, kalau dia bisa sampai jual 5 miliar, bisa sampai dapat cap-nya 60%. Ya, karena mereka mainnya di sini. Nah, yang berubah apa? Sekarang itu banyak ini, nilai kasar, itu preferred, itu well, ini bobotnya lumayan. 5%. Ya, kalau dulu biasanya RM nggak peduli ini. Ya, karena itu tahun ini SPT RM itu dirubah dari yang dulu cap-nya cuma 90%, WM-nya sekarang jadi cuma 2%. Dulu kasa itu nggak ada cap-nya. Jadi mau ngejar semuanya dari ada RM dulu kayak di LCB, begitu masuk gironya ratusan miliar udah SPT-nya udah tidur aja udah, sekarang udah nggak bisa karena mau dia luber-luber dia cuma bisa dapat cap-nya cuma 60-70%. Ya, jadi teman-teman harus tahu, ya harus tahu SPT mereka di mana, ngejar WM-nya dari mana. Ada pertanyaan nggak yang ini? Atau ada yang masih bingung? Nggak apa-apa, kita discuss. Nah, ini target, bobot target, maksimal bobot itu artinya cap, ini pencapaiannya. Nanti di sini keluar nih, skornya berapa, nanti waktu dia masukin kalkulator, keluar tuh, dia masuk tiering insentifnya yang berapa. Ya, sama kayak iya kan ada tiering-tiringnya kan, RM juga ada. Ya, cuma teman-teman harus tahu bahwa kita ada di sini dalam WM ini. Jadi kalau 145 juta, di mana 145 juta ini bisa di-generate dari Sunlife. Ya, kalau bisa 100%, 100%. Ya, karena kalau dia capai, ya kita tinggal hitung. Kalau revenue 145 juta, hitunglah 100 juta dari kita, berarti bangka festifnya dia udah dapat berapa. Jadi teman-teman, ya kayak Novi nanti kalau kongret, jangan cuma kongret preminya aja. Ya, jangan cuma kongret fee base-nya aja, tapi kongret juga di bawahnya estimasi bangka festifnya dapat berapa. Gitu. Kan teman-teman kan suka kongret di grup kan gitu kan, kongret 1 miliar 500 juta fee base sekian ditambahin bangka estimasi bangka festifnya dapat berapa juta ya. Jadi RM yang lihat juga nggak, BM yang lain-lain lihat juga nggak, RM yang closingin juga nggak bahwa oh gue bisa dapat duit sekian ya. Dan teman-teman harus punya harus bikin
namanya notebook buat per RM. Jadi kamu harus punya catatan. Misalnya bulan ini RM-nya udah closing 500 juta. Berarti dia udah dapat estimasi ya, estimasi. Kan Baka Festif itu ada hitungannya. Udah tahu semua kan Baka Festif? Ya, jadi ada dapat kalau dia YouTube Bangka berapa, kalau dia leads-nya nyampe 12 berapa, dia udah lulus training dapat berapa, itu harus dihitung. Ya, karena di total-total itu bisa dapat sampai 22%. Ya, jadi harus dihitung. Nanti kalau datang ke RM bisa bilang, lu jualan segini, nambah sekian premi, lu bisa dapat duit sekian loh. Jadi cara mancingnya seperti itu. Ya, jadi jangan sampai udah dikasih 500 juta, udah diem, jangan dihitungin. Karena mereka lihat, oh ini kalau jualan 200 juta lagi dapat sekian. Jadi kamu harus hitungin supaya mereka nggak stop jualan. Karena kan biasanya gitu, kalau udah jualan gede, disimpan lagi buat bulan depan kan. Jadi jangan. Ya. Kelihatan nih muka-muka bahagia, muka-muka masih berharap. Ya. Next. Nah ini SPT ya. Ini contoh nih ya, preferred RM tipe A grade 8. Ya. SPT-nya jadi WM weighted-nya 35%, cap-nya 75%. Ini yang tadi saya bilang. Dia masuk big city, medium city, small city. Kalau dia big city, Jakarta, cabangnya apa? KLP misalnya, extra large. Berarti dia masuk di sini RM-nya. Ya, jadi kalau ada RM preferred tipe A grade U8, berarti dia targetnya yang ini. Gitu. Ya, kalau dulu itu nggak ada ini big city, medium city, small city nggak ada. Ya, sekarang ada dan ada kategori cabangnya. Ya, jadi teman-teman harus tahu kategori cabangnya kalian tuh apa. Dan di Jakarta, mostly yang small itu udah nggak banyak, paling cuma sisa 2-3 cabang itu pun yang small kayaknya masih ada di daerah Bogor sama daerah Bekasi ya, kalau nggak salah masih ada. Ya. Terus ini ada booster, ya. Jadi produknya itu juga ada booster, ya. Ada installment saving, terus ada nomor porsi tabungan. Jadi ini booster produk yang bisa dapat poin. Ya. Ada yang mau nanya nggak teman-teman? Silahkan nanya, nggak apa-apa. Kita belajar bareng-bareng kok. Saya juga nggak ngerti semuanya, tapi ini saya dapat ini karena saya nanya ke orang bank. Ini dokumen ini sebetulnya nggak boleh keluar ya. Jadi ini nggak boleh kamu foto terus kamu kirim, gue dapat SPT lu nih. Nggak boleh gitu ya, orang bank. Karena ini internalnya mereka. Ya. Kita dapat dari BIN, Badan Intelijen Niaga. Ya, jadi sudah pasti yang di Jakarta semuanya masuk sini, big city. Tinggal kamu lihat size cabangmu ya. Masuk large, XL, medium, atau small. Ya. Next, ada lagi. Nah, ini contoh case. RM Angga saving growth sebesar 550 juta. TD-nya 1M. Target WM-nya 145 juta. New to kasa 3 cases. New to preferred 1 cases. Terus ada lagi namanya RM Safety. Saving growth-nya 1M. TD-nya 500. WM-nya targetnya 30 juta. New to kasa 5 case. New to preferred 3 case. Dari sini aja udah ketahuan ya, target WM yang 145, yang 30 juta. Berarti secara level berbeda antara RM Angga sama RM Sandi. Ya. Secara nah, ini pertanyaannya, apa aktivitas yang dapat Anda lakukan untuk mendukung pencapaian target bisnis bank assurance? Apa kira-kira? Ya, buat RM Angga dulu deh. Apa kira-kira yang kamu akan lakuin kalau kamu udah tahu targetnya kayak begini? Yang bisa gue kasih gocap. Kali ini bener gocap. Kalau dipanjang duit langsung mikir semuanya. Duit, ayo apa? Ini anggap aja nih RM di cabangmu nih. Ini berarti kan asumsinya ini RM senior ya. Ini acceleration lah. Ayo. Apa advice-mu? Apa yang kamu lakuin kalau kamu dapat RM kayak gini?
Ayo, nggak apa-apa, ngomong aja. Salah juga nggak apa-apa. Yang penting harus berani mengutarakan pemikirannya. Ayo, jangan ditunggu sampai angkat tangannya lepas. Ayo. Kira-kira Jul, kalau area mangga apa fasmu Jul? Terhadap ini aja. Ini maksudnya Ya, ini targetnya dia kan. Gitu. Kan kamu tahu berarti kita kalau Sunlife ada di mana kan? Akhirnya. Hah? Ya, makanya kan di WM. Ya, berarti kan kamu harus tahu kira-kira aktivitasnya apa? Apa yang kamu kalau gua tahu RM kayak gini berarti gua diskusinya harus gimana? Karena antara 145 dengan 30 kan jauh. Sama lagi 100 juta. Equal dengan WM-nya udah di atas 145. udah nyampe berarti kalau 600. Kalau safety kamu advice-nya 300 juta. berapa? 300 juta. 300 juta? Biar harga saya nyampe. Ya kan? keren-keren. 150-an. Ya. Makanya Nggak ada 3 juta. Hah? Ya kamu cari RM lain ya, Mas. Ya, jadi yang pertama dilihat adalah WM-nya berapa. Jadi kalian lihat, kalian mau convert produknya mau apa? Mau jualan SPC berarti dibagi 18,9 ya. Kalau kamu mau XML boleh atau kamu combine. Sekarang udah nggak jualan single premi kan? Kalian udah nggak mau kan? For your info ya. sombong. Sekarang dulu tahun lalu bobot setiap region jualan single premi regular premi itu 60-40. Ya, 60 single, 40 reguler. Sekarang Reguler semua. nggak semua reguler. Sekarang itu hampir 90% reguler. Artinya apa? Tingkat kemakmuran IA dan ASM-nya meningkat. Iya dong. Nah, Targetnya makin ya. Kalau namanya target itu turun dari langit. enggak aku mikirin kan. Ya, betul. Apalagi dua lagi ya. Jadi teman-teman juga udah selamat udah berhasil merubah mindset orang cabangnya untuk jualan reguler. Kalau dulu kan gitu. Tapi masih ada nih sampai sekarang penyakit-penyakitnya top up 10 juta XTO. Biar nggak kosong aja. Biar nggak Ya, jadi jangan karena zero terus top up begitu ya. Atau bunuh diri beli SHSS karta ya. Ya, bayar bulanan besok labs gitu kan. Karta nggak pernah ya? Nah, ya. Tahun lalu waktu pandemi beli ya? Enggak ada. Ya, jadi teman-teman tahu ya, kalau targetnya seperti apa, kalian duduk, kalian hitungin ya. Tadi kan udah bilang tuh, ini 600 juta kok. Setelah 600 juta, siapa nasabah yang mau ditawarin? Ya, yang kayak tadi Dewi bilang, mulai dari porto yang punya Sunlife, terus juga masuk dari nasabah yang belum punya, yang benar-benar new to Bangka. Ya, jadi di cabang itu, setiap RM nggak mungkin pegang nasabah cuma 5-10 orang. Ya, pasti banyak. Tapi yang di follow up, nggak semuanya. Jadi teman-teman harus ajak. Ya. Contoh case kayak bulan lalu, IA-nya cabang Pulau Gadung, daerah kawasan industri Pulau Gadung, bisa closing 910 juta XML dari new to Bangka. Ya, dari nasabah-nasabah yang memang belum punya insurance di CNI. Ya, jadi teman-teman harus dorong ke situ. Ya, kalau teman-teman punya cases productivity-nya tinggi dan teman-teman lihat itu banyak new to Bangka, berarti kalian udah berhasil untuk gerakin cabangnya. Ya. Next. Ini tips ya. Jadi satu, pastiin tahu grade RM-nya apa, target SPT-nya berapa ya. Dia udah pasti big city, dia berarti target kalau dia branch-nya medium berapa targetnya harus tahu. At least kalian tahu target WM-nya dulu. Ya, karena kalau target saving dan lain-lain kalian hanya bisa bantu dalam doa kan ya. Kalau WM kan kalian yang bisa ya. Tahu pencapaian SPT ya, karena kalau dia sudah kalau udah sampai di C atau U udah pasti ngomongnya udahlah besok aja, bulan depan aja jualannya ya, nggak ngaruh soalnya, betul nggak?
Ya. Nah, itu gimana kalian harus bisa approach RM-nya dari awal bulan. Karena biasanya yang begitu-gitu itu waktu kamu approach-nya sudah minggu ketiga, minggu keempat itu gimana ya pipeline-nya udah nggak ada harapan, terus mereka ngitung, oh gue kejar juga masih. Mereka tuh kan sekarang semua ngitung. Tiap hari pasti buka kalkulator RM tuh, betul nggak? Pasti itu. Bahkan pulang kantor aja komputernya nggak dimatiin, kalkulatornya nggak ditutup kan? Ya, jadi mereka ngitung setiap penjualan. Kayak tadi misalnya Novi pergi closing, nanti RM-nya pulang dia hitung tuh, masukin, oh gue udah berapa nih pencapaiannya, SPT gue udah berapa, ya jadi harus tahu. Kemudian bedah portofolio, ya ini paling penting, ya betul boleh bedah portofolio nasabah existing, tapi nasabah existing yang punya Sunlife juga punya keterbatasan kan, jadi yang paling penting harus bisa bedah cross sell dari nasabah. Iya lu wow. Ya. Dan kalian, oh ya ini mau saya kasih tahu ya, kita itu 1 Januari 2025 udah Single partner. jadi kalau ngomong sama orang cabang sekarang harus lebih berani. Ya, harus lebih berani. Bukan lebih sombong ya, harus lebih berani. Ya, kan dia berani duitnya. Ya, kamu harus lebih berani, ya. Ya, tapi kamu harus ingetin orang cabang. Harus ingetin orang cabang. Ketika dia jualan, terjadi komplain, nanti per 1 Januari tidak ada orang dedicated AIA di cabang. Ya, Desember 2024 terakhir dia ada di cabang. Jadi ketika komplain, dia hanya bisa hubungin 2. Nomor telepon yang sudah ditunjuk sama alamat email. Ya, kamu tahu habitnya orang cabang kan? Kalau begitu jadi komplain, siapa yang dicari? Stay di situ. Kalian dulu kan? Nah, itu yang ya, jadi oh ya kok tapi jualan produk tradisional, bukan berarti jualan produk tradisional nggak ada komplain. Ya, jadi ingat. Hah? FPL itu. Iya, walaupun ada FPL tetap aja. Mau jualan FIP juga. Ya, jadi teman-teman harus bisa gerakin untuk bedah portfolio. Ya, kalau AIA lebih berani ngasih duit ya biarin. Ya, haramnya cari di dia, halalnya di kita. Gitu. Ya. Serius, saya cerita nih ya, saya share ke kalian. Saya pernah dulu malam-malam jam 10 ditelepon sama BM. Ya. Dulu nih, dulu. Vin, besok bisa nggak datang ke cabang gua? Ini tuben-tuben, saya pikir BM udah bertobat. Oke, bisa. Jam berapa? Jam 8. Datang saya jam. Pertanyaannya cuma satu. Tim gue sekarang udah mau jualan Sunlife. Ya, karena cabangnya ini sama ini jualan AIA terus. Tapi bisa nggak, Vin? Lu sama kayak AIA. Apa itu? Oh, kasih 1% buat RM gua, 0,5 BSM, 0,5 buat cabang. Iya, saya udah dari Bekasi, tapi di sana ujung udah macam-macam. Tapi sabar. Saya cuma bilang 1. Ya. Optimal. Minus. Oh, apa 10 juta ya? Saya cuma jawab gini. 1, secara rules tidak boleh. Ya. Saya nggak akan minta uang dari tim saya. Ya. Karena ini bisnisnya bisnis profesional. Ya. Yang belum gua kasih cuma 1 gaji 2 doang. Tapi kalau lu mau cari duit begitu, cari aja di sebelah. Tapi kalau lu cari pertemanan, teman diskusi, makan ngobrol, cari kita. Saya cuma ngomong gitu. Ya. Karena saya tahu kalian udah berjuang di lapangan, tidak sepantasnya untuk diminta. Ya, jadi ya udah selesai itu saya pulang. Jadi saya bilang begitu supaya apa? Supaya dia tahu dia cukup dewasa nggak sebagai leader. Karena kita nggak mau treat kayak gitu. Ya. Jadi kalau ada leader kalian yang suruh kayak gitu, kasih tahu saya. Nggak boleh. Ya, jadi jangan ada yang namanya memuluskan dengan cara yang nggak benar. Ya, kenapa? Karena nanti kalau kamu nggak di cabang itu, penggantinya ada IA-nya, nanti IA-nya yang penggantinya yang suffer. Kasihan. Iya kemarin, contoh Karta nih, iya kemarin Karta ngasih tuh. Jadi nggak boleh. Ya. Kalau kamu mau ngajak makan silahkan, tapi tidak pernah boleh dikasih dalam bentuk uang. Ya. Karena saya yakin itu juga oknum, nggak semuanya orang kayak begitu Pak. Ya, banyak di CMB itu banyak orang-orang yang profesional. Ya, kalau ada yang kayak gitu itu 1, 2. Ya. Terus manfaatin case baseline untuk dukung productivity Anda. Ya, ini penting karena supaya productivity kalian
naik. Jadi nggak cuma 1 case, 2 case, tapi makin kamu bisa jualan 1 bulan 7 case, 6 case, sampai 10 case, 15 case makin bagus. Ya. Manfaatkan preferred customer. Nah, ini penting ya, preferred customer. Ya. Karena banyak kejadian gini, nasabahnya preferred di kita, di CMB preferred, duitnya mungkin cuma ditaruh di CMB 1M. Ya, tapi di bank lain dia bisa jadi dia taruh duit lebih banyak. Kenapa? Karena mungkin di CMB dia nggak di-maintain. Gitu ya. Kayak kemarin baru visit ke nasabahnya KNN, ketemu sama Pak Halim ya namanya. Pak Halim. Nasabah preferred di CMB, tapi nggak ada yang maintain. Kenapa? Nasabahnya buka akunnya di mana? Gini ya, tahu. RM-nya nggak ada yang megang. Ya, akhirnya dia cuma taruh duit di CMB, yang penting ada aja. Padahal nih nasabahnya punya polis sudah 1 lemari. Ya, jadi teman-teman jangan cuma lihat dari kaum yang ada di CMB. Ya, karena nasabah itu nggak mungkin cuma yang nasabah BKS itu nggak mungkin naruh duit cuma di 1 bank, pasti di beberapa bank. Ya. Gunakan negotiation skill Anda dan melakukan negosiasi kepada RM. Ya, ini penting. Ini tugas kalian adalah kalian harus bisa nego, meyakinkan orang cabang untuk ngasih leads. Ya. Terus jangan gini ya. Kadang ada caranya gini, supaya orang cabangnya mau jualan, gue punya nasabah nih di luar, gue closingin, gue kasih RM-nya. Mancing kan. Ya, biasanya itu nggak terjadi bagus. Karena dikasih begitu biasanya RM-nya minta lagi ke kamu. Ya, jadi jangan. Kalian tugasnya adalah generate angka dari nasabah yang ada di cabang. Ya. Sampaikan bahwa bisnis bank assurance merupakan bisnis kolaborasi dan saling menguntungkan. Ini ya. Ini penting. Jadi bisnisnya profesional. Ya, bukan lu gue bantu apa, lu kasih gue apa enggak. Ya, simbiosis mutualisme. Oke? Ada pertanyaan? Tenang, udah disiapin kok buka puasanya. Udah kan? Tajilin? Dicacar. Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Ayo dong. Setelah sesi ini masih ada lagi. Next. Nah, ini masih Januari Maret ya, coba bangga festif tuh. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ya, jadi misalnya ini kalau sekarang kan udah berubah ya. Cermat kan masuk produk kategori 3. Ya, jadi Novi ngitung nggak bangka festifnya RM-nya? Ya, jadi harus hitung. Misalnya XML masuk produk kategorinya berapa? 2. Berarti 500 juta, revenue-nya berapa? 130. 130 berarti masuk di 4. Berarti dia udah dapat 13%. Ya. Terus dilihat itu Sunlife nggak? Kalau nasabahnya itu Sunlife berarti 13 tambah 3 udah 16%. Dilihat lagi leads-nya dari ini nggak? Kalau nggak dari Octosmart, suruh input Octosmart. Ya, supaya dapat lagi 2%. Jadi dapat udah 18%. Terus leads-nya yang sampai 10 leads, dia udah training belum? Rata-rata harusnya kalau udah jualan bank S udah training. Ya. Berarti dia dapat lagi 1. Berarti 13 tambah 3, 16 tambah 2. 2. Ya, kan belum. 16, 18, 20. Yang harusnya dia cuma dapat 13, dia bisa dapat lagi 20%. Jadi teman-teman harus ngitung. Ya, dulu Mas Andra pernah kirim kalkulatornya, tapi nanti diupdate lagi deh kalkulatornya, karena hitungan ini beda. Nah, kan ini baru 130 kan? Kan waktu masih ada, Vi. Kamu bilang, kalau lu jualan sampai revenue 150 juta, perhitungannya udah naik jadi 15%. Gitu. Ya. Jadi, kok kalau dia belum punya angka gimana? Nggak apa-apa, bikinin aja. Yang kayak tadi si Dewi bilang, kalau targetnya 145 juta, jualan 600 juta XML ya tadi, 600 juta, berarti kira-kira dia 145 kan? Lebih 145 kan, kalau 600, ya udah hitungin estimasi. Jadi supaya dia punya bayangan, oh gua kalau jual sekian, gua dapat duit tambahan. Ini di luar dari insentif bulanannya dia ya. Ya. Terus nanti 3 bulannya apa lagi? Next. Nah, ini 3 bulannya lagi. Ada top region, ada top nasional. Itu. Ada pertanyaan nggak untuk program?
Ya, jadi bahkan ada IA yang ngelakuin itu, dia kan RM itu di kubikel kan ya. Mereka jadi ada IA yang ngelakuin, dibikinin notes kayak buku catatan, ditulis tuh. Jualan sekian, revenue udah dapat sekian, bakal versinya sekian. Nanti dia closing, diupdate lagi, ditulis di situ. Jadi totalin. Karena mereka itu nggak mungkin nyatet. Jadi kita yang punya tugas untuk nyatetin, ngingetin. Ntar, gue minum ya, bertahan. Iya. Ada apa? Iya. Dong cernih. Jadi lebih enak kan. Jadi kalau kamu lihat, oh ini SP to RP, udah pasti nggak cernih. RP to RP, cernih nggak? Nggak. SP to SP, Cernih. bisa cernih bisa enggak? Tergantung. Bukan. Tergantung periode pantauan. Iya. Ya, periode pantauannya 7 bulan. Jadi misalnya punya contoh lah Pak Liong gitu ya, punya STO 150 miliar di withdraw nih Januari. Ya. Polisnya masih polis tahun ketiga misalnya ya. Berarti kan masih kehitung program kan? Di withdraw 150 miliar. Boleh masuk lagi kapan? 17. Ya. Jadi Agustus dia top up itu nggak dihitung cernih. Kok tapi gimana caranya supaya nggak nunggu 7 bulan? Ada caranya. Mau? Mau nggak? Tidak karpi. Hah? Tidak karpi. Enggak, biar masuk lagi 150 miliar ya. Nggak, tapi nggak nunggu 7 bulan. Pembayarannya. Pembayaran beda. Bayar ini 150. Ayo. Ada caranya. Mau tahu nggak? Mau nggak? Ya, siapin dulu duitnya. Caranya ada yang udah ngelakuin bulan lalu. Jadi ada spidol. Yang udah selesai belum? Oh, udah selesai, outrageon boleh mau lift nggak apa-apa. Oke. Atau masih mau nunggu? Takutnya mereka puasa lebih dulu. Ya. Buat teman-teman outrageon yang mungkin udah harus siap-siap berbuka puasa, boleh. Dia juga gambarnya. Turun 7 kilo. Ya, aku mau. Iya. Yang sana ya, Pak. Contoh ya. PP-nya namanya A. PT-nya namanya B. Udah bisa rugi kalau di pos baru kan? Withdraw nih. 150 M. Januari nih. Nanti baru bisa. Kan? Tapi nggak mau nih, karena Widya mau beli rumah nih. Banyak Gimana banget. caranya? Udah punya. Dia maunya Nambah Februari lagi. top up nih. Gimana? Supaya nggak dihitung cerning. Trainer jangan laporan ya. Ini status. Tapi ini benar nih, caranya benar. Hah? Satu, make sure A ini sama B ini punya polis lebih dari satu. Ya. Jadi apa yang dilakukan temanku? Ini ada banyak cara nih. Tunggu dulu, sabar. Di PPTT yang bisa dirubah apa? PP. Only PP ya? PP. Ini cara pertama. Jadi B dirubah. Oh, gitu. Ya, mahal kan? Ya, kayak 150 ya, sorry. B nih. Udah kan? Dirubah menjadi B nih. Belum di withdraw nih. Jadi B. Berarti dipandangnya B, PP-nya apa? B. Iya kan? Tarik dong. Ini polisnya A. Apa? Hitung cerning. Karena nggak ada. Nggak bisa di tracking. Jadi sebelum Itu cara satu. Cara kedua. setelah di withdrawal baru diganti. No, sebelum withdrawal ganti Simpan dulu baru withdrawal. dirubah. tidak boleh bersamaan prosesnya. Ya. Ini aman nggak ya? Ya, kan gini. Kan tadi awalnya A sama B. Ya kan? Terserah kamu, yang ini kan nggak bisa dirubah. Yang ini kamu rubah ya jadi B. Ya kan? Tarik ini. Ya kan? Tarik duit. Yang A ini juga punya polis. Bukan masuk dengan polis yang sama. Ini kan cuma supaya ini, kalau kamu ini masih A kan ini cerning. Betul nggak? Ngerti ya?
Gitu. Cara kedua, ini A, ini juga B, masih B, gitu kan? Nggak dirubah, tarik, dia punya polis lagi, warganya, ini C, ini C, ditaruh di sini, gede nggak? Enggak. Makanya orang yang biasanya punya duit gede, dia main XTO-nya buka polisnya nggak mungkin 1, minimal 10. Karena apa? Karena XTO di atas tahun kelima mau kamu isi 200 triliun, kayak mau 150 triliun nggak dapat reward, cuma dapat fee income doang. Makanya sebelum XTO kemarin tutup, mereka pada buka polis baru. Tapi ini nggak banyak nasabah karena ini kan nominalnya nominal gede. Gitu. Ya, yang benar yang kata bilang 150 M gimana? Masuk pindahin ke RP. Ya. Nggak usah semuanya kan 10% tuh. Ya. Oke, ada yang mau ditanya nggak di luar dari program dan lain-lain? Silahkan. Jarang-jarang kita ketemu kan? Ada yang mau ditanya? Oh, tadi yang baru datang siapa yang belum berkenalan ya? Ini IA Golden juga nih, Mi. Oh, bukan. Mau ditarik jadi IA Golden nggak? Coba perkenalan dulu dari Novi. Karena tadi nama, cabang mana, terus pencapaian bulan ini berapa? Joinnya dari kapan? Dari 2 tahun. Dari MTO ya? Iya. Jadi desain kan? Lanjut. Saya Dika dari Icon, produksinya baru 200 bulan ini. Udah berapa lama jadi ya? 2017. 5 tahun. Oh, masih lama kamu. 5 tahun berarti ya? Tiga ya? Menang Paris kamu ya? Menang tuh. Oh iya. Belakangnya? Iya. 50. Baru join ya? Udah berapa lama? Join aja nggak ingat. 2019. Oke. Berarti timnya Mas Wibi ya? Oke, lanjut. Tempatnya Ci Yulen ya? Oke, welcome. Lanjut. Kamu mau ditaruh di cabang nggak? Oh, ya udah. Lanjut. Oh, PBG. Welcome ya. Ya, PBG 5 kali harus lebih semangat. Ayo nanti. Oke, ingat ya, LP ya. Kedua, di bawahnya ada mas ya. Itu sesuai bilang BM-nya ya. Jadi kamu mau pakai tangan garuknya atau mau pakai eskavator, terserah ya. Yang pasti kamu keruk Bu Dewinya dulu. Gitu ya Widya ya. Nah, BM-mu dulu bekas BM-nya dia. Jadi yang dikeruk BM-nya dulu baru RM-nya. Yang kamu keruk RM-nya baru BM-nya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, ini saya juga share. Saya juga dapat dari Jul nih. Jadi di cabangnya Jul itu nawarin produk XPC ke perusahaan. Ya. Konsepnya apa? Retention. Jadi cabangnya Jul, Indra ya Jul. Enggak, makasih lah. Jadi dia present bahwa kita punya produk ekstra cermat. Ini produknya bukan pengganti DPLK, ya, tapi produknya masuk dalam bentuk retention karyawan. Kenapa? Karena kalau di perusahaan itu talent-talentnya bagus, punya potensi dibajak ke perusahaan lain kan. Jadi supaya dia nggak pindah, dikasihlah retention dalam bentuk XPC. Jadi kalau dia stay sampai 10 tahun, waktu jatuh tempo nanti keuntungan 20%-nya ini akan dikasih ke karyawannya. Jadi nanti perusahaan yang ngatur, tapi konsepnya masuknya lewat XPC. Kenapa? Karena kalau dihitung sama mereka 2 tahun setahun 2% itu worth it
lebih bagus dibanding ditaruh di DPLK. Cuman DPLK itu kan wajib karena itu kan pensiun kan. Nah, ini dia ngasih dalam bentuk retention. Ada berapa karyawan? 200-an. Jadi itu yang kita lagi approach. Nah, nanti biasanya ada pertanyaan nih. Sama. Ini perusahaannya, tempatnya Jul ini perusahaannya tax consultant. Tapi nanya juga pajak ke kita. Walaupun kita tahu itu pertanyaannya nggak kesibakan gitu. Ya, dia cuma nanya, kalau saya belanjain asuransi untuk retention, apakah ini sebagai deductible expense? Ya, karena ujung-ujungnya itu kan dia pengen pengurangan dari sisi pajaknya. Ya, jadi itu tergantung karena ada juga yang sudah berhasil, contoh kayak ATB yang di Batam, dia masukin dalam deductible expense, bahkan dia kelebihan bayar dikembaliin sama Dirjen Pajak, kelebihan bayarnya sekitar berapa gitu, 2 miliar atau 1 miliar. Jadi bisa nggak? Bisa. Tapi tergantung lagi. Ada TNC. Tergantung dari tax consultant-nya dia, karena itu areanya gray, abu-abu. Jadi kemarin nasabahnya udah secara produk udah paham, karena Pak Halimnya itu juga paham asuransi kan, tinggal secara pajaknya. Ya. Jadi teman-teman jangan cuma approach nasabah individu, tapi perusahaan juga punya peluang. Ya. Nggak usah pusing jualan aja XPC, karena kan XPC nggak perlu kamu maintain kan, udah pasti kan. Tinggal sekarang konsep cara jualannya gimana. Ya. Jadi teman-teman coba ngomong sama BM-nya, sama RM-nya, kan mereka punya payroll kan, biasanya kan. Nah, coba tanya, mau masuk nggak? Karena itu kalau sekali masuk, dapatnya gelontoran kan, gerbongan. Ya, memang prosesnya nggak cepat, tapi kalau kalian nggak mulai dari sekarang, sayang. Kenapa nggak? Jangan sampai orang lain memanfaatkan itu. Ya, jadi konsepnya bisa masuk ke perusahaan. Dan pasti setiap cabang punya account PT. Masih ada kan? Ya. Kalau di cabangmu yang pegang account PT kebanyakan RM company, ya approach RM company. Ya, nggak ada salahnya kan? Karena RM company juga bisa dapat reward. Jadi semua di cabang bisa kita approach, tinggal cara approach-nya harus seperti apa. RMIBB bisa nggak di-approach? Bisa. RMIBB apalagi kenal sama owner-owner perusahaannya kan, yang pinjaman-pinjaman itu juga bisa di-approach. Ya, RM mortgage boleh, cuman jangan, kasihan teman saya nanti nggak ini. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau ada yang lain saya tunggu lah. Dan karena mau buka puasa nih. Ayo, ada yang mau tanya nggak? Nggak apa-apa, berdiskusi biar teman-teman yang lain juga bisa dengar. Ini apa tempat buat sharing ya, buat saling bertukar pikiran, buat saling menguatkan. Ayo, ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak saya tunjuk nih. Ayo, siapa yang mau nanya? Program yang baru direvisi itu kan ada yang Oh, program Extra Expo. Iya, Extra Expo. Itu boleh dijelasin nggak? Ya. Ada di laptop gua. Jadi gini, Extra Expo itu nanti di bulan Mei. Ya, Extra Expo di Jakarta itu nanti acaranya di Senayan City. Saya lupa tanggal, pokoknya minggu kedua 89 atau 910 gitu. Nah, pokoknya Jumat, Sabtu, Minggu. 19 Mei. Ya, 18-19 Mei ya, Pak. Pokoknya Jakarta punya itu di Senayan City. Yang di tengah tuh yang Ballroom gede gitu ya. Kalau dulu kan modelnya kayak ballroom kan. Ya. Kalau ini nanti terbuka. Nah, jadi kalau nasabah itu beli dan datang, dia bisa dapat tambahan poin ekstra. Tapi kamu udah terima itunya kan? Apa namanya? Siapa?
Iya. misalkan Ya, poin ekstra. nah Tapi syaratnya dia harus datang ke Extra Expo. Karena biasanya ada form. Jadi kalau dia nggak datang, nggak dapat. Nih ya, ini program Extra Expo, ya, pre-sale. Artinya kalian udah bisa jual dari sebelum Extra Expo. Ini contoh ya, kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan? Embryo. Gimana ini? Nggak bisa gini gue. Kelihatan? Ya. Jadi contohnya ya, minimum PAP-nya kan 10 juta. Maka dia akan dapat poin ekstranya 2.000. Additional poin ekstranya 3.000. Sehingga totalnya adalah 5.000. Ya. Ini kan preminya nih. Ya. Jadi dari poin ekstra regulernya, kalau dia minimum PAB-nya 10 juta, dapat 2.000. Dapat additional Extra Expo 3.000. Ya. Itu kalau misalnya dia datang dia harus datang. Ya, jadi totalnya dia dapat 5.000. 5.000 ini bisa ditukar setara dengan, jadi kan setara voucher program 50% extra crazy deal adalah 100.000. Ya. Jadi kan dia udah dapat Satspekta, terus ada lagi kan yang Extra Expo kan, terus dapat lagi yang ini. Jadi itu di luar, ini khusus memang program Extra Expo. Tapi jangan dipikir loh 5.000, ya 5.000 itu ada ininya, hitungannya. Bisa ditukarnya apa? Kok, tapi ini penukaran poinnya nggak harus di Extra Expo bukan kok? Jadi misal nasabahnya mau harusnya sih bisa. iya sama biasa Cuman kan orang itu kenapa ngambil di Expo? Karena kan di situ banyak promo-promo itu. iya yang lain tiket pesawat segala macam gitu. Yang dibilang skema sedang program berikut tidak ditampilkan karena masih menunggu approval CMB ya. Jadi kalau dia beli terus pakai cicilan CMB kartu kredit bisa nyicil 12 bulan, dapat cashback plus dapat lagi yang ini. Makanya kan sekarang banyak tuh yang beli-beli reguler naikin limit kan. Memang secara kalau dia cicil apapun barang yang dibeli pakai kartu kredit kalau dirubah jadi cicilan itu nggak pernah dapat namanya poin ekstra. Ya. Jadi nasabahnya beli TV dirubah cicilan 12 bulan nggak pernah dapat. Ya. Jadi kalau nasabahnya juga ngambil asuransi XPC dicicil dari pembelian 100 juta preminya itu nggak dapat poin ekstra. Ya, tapi dari sisi program ini dapat. Ya. Makanya manfaatin tuh fasilitas kartu kreditnya. Ada juga nasabah yang nggak pakai kartu kredit bukan karena mau nyicil, karena mau dapat poin ekstra. Gitu. Banyak tuh sekarang itu. Bahkan ada cabang NAA, PMTR tuh ya, beli XML 500 juta pakai kartu kredit. Jadi dinaikin dulu limitnya, nasabahnya habis itu bayar full. Ya. Jadi RM-nya ngajarin ke nasabahnya, Pak, pakai ini supaya Bapak dapat poin ekstra itu bisa ditukar buat apa? Karena poin ekstranya CMB itu kan macam-macam bisa nukarnya. voucher bisa untuk pembayaran kartu kredit. Terus kalau penggunaan kartu kredit prepaid 25 juta dan 3 bulan berturut 25 juta kan bisa klaim tiket pesawat. Ya, Jakarta Bali. Dalam satu bulannya 75 bulan berturut bisa klaim tiket anak. Tuh. Artinya dia udah hafal tahu produknya udah. Bukan RM ya? Karena jualan suka. Karena nasabah itu senang kalau pakai kartu kredit. Ya itu yang tadi dibilang poin ekstra itu. Udah paham belum? ya udah. Berarti dia tetap sama. Iya. Jadi di luar dari Sunspekta. Kan
Ini kan ada ini tambahan kan? Ya. Ini yang, tapi ini yang ini kan yang sangat spekta kan? Nanti extra expo dia dapat lagi yang itu. Tapi harus datang ya, nggak boleh nggak datang. Nasabahnya nggak bisa diwakili. Ya. Jadi mau beli mau 10 miliar, mau 1 miliar, mau 1 juta, nasabahnya harus hadir. Kenapa harus hadir? Karena supaya ngeramein juga extra expo ini. Dan dia kan juga bisa, biasanya ya ingat orang, even orang kaya pasti mau nyari kalau ada diskon, ada yang gratis pasti mau. Ya. Submit dulu baru. Maksudnya submit baru Sebelum kan pre-sale. Iya kan pre-sale. Jadi harus dari sekarang kamu nawarin nggak apa-apa. Jadi nanti extra expo Nanti kan RM-nya juga ngedampingin, biasanya IA-nya juga ngedampingin. Ya. Cashback-nya compare bulan lalu turun ya. Iya. Wah. Habis gua kasih kayak bulan lalu juga nggak banyak. 3 juta. Jadi gua coba turunin, siapa tahu saya naik. Ya, expo-nya juga masih. Kalau ada, kemarin tuh ada yang nelfon ini, kok ada paten 3 miliar. Kalau 3 miliar kan kemarin dapat guling. Sekarang kan tukar guling kan? Terus dia bilang, boleh nggak kalau 3 miliar nasabah closing bulan ini tetap dapat kayak kemarin? Guling. Saya bilang, bisa aja ajuin email dari orang cabangnya, email ke Mbak Oce sisi kita. Gitu. Ya. Kalau Mbak Oce-nya oke, kita juga oke. Siapa sih yang nggak mau 3M? Gitu kan? Kebetulan bulan lalu ada satu ya dari Melawai. Ya. Ini ada juga dari Jakarta A 3 miliar. Tapi bukan dari Melawai. Ya. Jadi kalau teman-teman ada, silakan. Oke, ada pertanyaan nggak? Selain program, ada lagi? Ada yang nanya, kapan berangkat ke Paris? Sudah tahu kan? Kapan? Ya. Dan Juni tanggal 8 sampai 13. Terus ada yang nanya, boleh extend nggak? Nggak boleh. Extendnya cuma boleh di bandara aja, nunggu transit. Di Dubai. Oh, ada isi extend, Pak. Hah? Udah isi extend. Isi aja. Ada lagi? Ayo, monggo yang baru-baru mau nanya silakan. Atau mau cerita kok cabang gua kayak gini, jadi baiknya gimana? Nggak apa-apa, mau discuss aja, nggak usah ini, nggak usah nggak enak. Kok ASM gua jarang datengin gua, jarang ketemu gua, jarang ke cabang, ngomong aja nggak apa-apa. Nggak dimarahin kok ASM. Betul. Bulan puasa. Iya, tegur aja. Hah? Gak apa-apa.